Yang saya hormati Bapak Haji Umar Hasan. Kita beri tepuk tangan untuk sambutannya yang luar biasa. Para tokoh semuanya hadir bersama kita. Bapak Fud Saifuddin, Bapak Jamaluddin Malik, Bapak Zulkifli, Bapak Latif Majid, Bapak Arosi Muhkan, dan juga para tokoh relawan, para aktivis UMKM, para milenial dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saya merasa bersyukur sekali 2 hari di Sumbawa ini cuacanya luar biasa bersahabat pada kita di sini. Tenang, teduh, ini melengkapkan kehangatan dan semangat masyarakat Sumbawa sejak kemarin hingga hari ini. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Tadi sambutan Pak Umar Hasan itu beliau mempersiapkan. Kalau sambutan persiapkan ternyata dipikirkan, direncanakan sebagai sebuah ungkapan pemikiran, gagasan atas apa yang dipikirkan, atas apa yang dirasakan. Usia beliau 86 tahun, tapi jangan sebut beliau tua, beliau masih muda. Ya, karena muda tua itu bukan hitungan tahun usia. Kalau orang hitungan tahun usianya kecil, tapi yang dibicarakan masa lalu, sesungguhnya dia sudah tua. Ya. Tapi kalau orang hitungan tahunnya sudah banyak, tapi yang dibicarakan masa kini dan masa depan, sesungguhnya dia masih muda. Nah, Pak Umar Hasan masih bicara masa depan. Kalau usia 86 tahun dan memulai kalimat dengan begini, dulu, ini tanda-tanda tua. Jadi kalau bapak-bapak hadir ada ceramah, ada pidato dengan mulai kata dulu, ini tanda-tanda sudah tua. Tapi Pak Umar Hasan tadi tidak, dia bicara masa depan, dia bicara tentang Indonesia, dia bicara tentang perubahan. Insya Allah beliau dan generasinya dari sini panjang umur. Nah, apalagi yang milenial. Yang milenial ini Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin. Kalau dihitung jumlah kemarin Anda dan jumlah besok Anda, insya Allah lebih banyak jumlah besoknya. Betul? Buat kita semua, kita ingin Indonesia lebih baik. Kita punya generasi muda yang jumlahnya banyak. Generasi muda yang jumlah banyak itu harus punya bekal. 1, sehat. Kalau tidak sehat akan sulit. Yang kedua, memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu 2, karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itu apa? Karakter moral ini beriman, takwa, rendah hati, tawadu, sopan, kemudian ramah, itu karakter moral. Karakter kinerja apa? Ulet, tangguh, kerja keras, tak mudah menyerah, itu karakter kinerja. Kita tidak ingin sopan, santun, tapi malas. Sisi lain, kita juga tidak ingin kerja keras, tangguh, ulet, tapi culas. Kita ingin karakternya kuat. Anak muda punya karakter moral yang kokoh dan karakter kinerja yang produktif. 2 karakternya. Yang ketiga, keterdidikan. Terdidik. Ada bekal yang cukup, ilmu. Terdidik itu bukan sekolah. Banyak orang terdidik tak bersekolah, tapi banyak orang bersekolah tak terdidik. Kita ingin, oh betul Ibu, betul. Yang penting itu terdidik. Terdidik itu sifatnya apa? Sifatnya mau terus-menerus belajar, mau terus-menerus memperbaharui pengetahuan. Itu karakter orang terdidik. Kalau orang sekolahan, dia selesai dengan ijazah, merasa sekolahnya sudah selesai. Orang terdidik, dia tidak akan pernah merasa selesai untuk belajar. Terus-menerus. Nah, generasi muda, teman-teman milenial, ini kesempatan. Saya ingin ceritakan sedikit. Peran ini, UMKM juga ada di sini ya, UMKM. Nah,
mereka yang memilih berada di dunia usaha hampir pasti orang-orang yang optimis. Tidak ada orang memulai usaha dengan pesimisme. Tidak ada. Apa sifat ciri orang optimis itu? Orang optimis itu sifatnya mampu melihat kesempatan walaupun ada dalam kesempitan. Kalau orang pesimis terlihat terbalik. Ada kesempatan pun yang dilihat kesempitannya. Sempitnya apa? Begitu masuk UMKM, pasti orang-orang optimis, pasti orang-orang kerja keras, pasti orang-orang yang memiliki harapan tentang masa depan yang lebih baik. Nah, milenial banyak yang mau masuk ke dalam wilayah usaha. Banyak sekali. Dengan sekarang berusaha kecil mulainya. Kalau mulai usaha kecil itu normal. Kalau mulai usahanya besar biasanya anak seseorang. Tapi kalau kita-kita yang biasa-biasa aja, mulainya dari yang kecil, nggak apa-apa. Sama, kita juga tumbuh dulu dari kecil, tumbuh besar. Bagi teman-teman milenial yang memulai usaha, jangan pesimis karena mulainya mikro. Insya Allah awalnya mikro, lalu kecil, lalu menengah, insya Allah jadi besar di kemudian hari. Ya, tahapannya itu. Tapi untuk itu bisa dilakukan. Saya ingin cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta yang harapannya nanti bisa dilakukan di banyak tempat. Di Jakarta ini banyak usaha kecil, dan kalau dicek jumlah pelaku ekonomi mikro itu lebih dari 90% dari yang berada di ibu kota itu skalanya mikro secara jumlah. 90% lebih itu kalau tidak salah angkanya 94% itu adalah mikro, kecil-kecil, banyak sekali, tapi kecil. Yang 6% itu menengah dan besar. Porsi asetnya yang 6 besar itu besar sekali. Tapi pelakunya yang 94 itu lebih banyak. Nah, saya menyaksikan ketika mulai bertugas, saya ketemu dengan usaha-usaha kecil. Yang saya temukan gini, Pak, alhamdulillah Pak, di tempat kami ini usahanya sudah lama. Saya meneruskan dari kakek saya, ayah saya, kemudian saya. Nanti ibu-ibu juga begitu. Dulu nenek saya Pak yang mulai, diteruskan dengan ibu, lalu kami sekarang meneruskan. Saya kalau melihat ada usaha 3 generasi masih di situ terus, itu bukan tanda kesuksesan, itu tanda stagnansi, tanda kemandekan. Sebuah usaha awalnya kecil, 5 tahun, 10 tahun menjadi besar, tumbuh, punya tempat-tempat yang lain. Jadi apa yang kemudian kita lakukan? Kalau cuma sekedar modal itu soal kesekian. Yang sering menjadi masalah, tidak ada pendamping, tidak ada mentor, tidak ada partner. Teman-teman muda kalau mulai usaha pasti selalu membutuhkan mentor. Siapa mentornya? Mentornya jangan pemerintah, karena pemerintah itu tidak dilatih untuk ngurusin usaha. Pemerintah itu dilatih untuk melaksanakan peraturan. Itu pemerintah. Jadi kalau pemerintah kerjanya mengikuti peraturan, melaksanakan peraturan. Kalau untuk usaha, panggil pengusaha-pengusaha menengah yang mau turun tangan mengangkat saudara-saudaranya yang masih mikro. Dan ketika di Jakarta dipanggil, apakah ada pengusaha-pengusaha yang mau membantu adik-adiknya yang baru mulai? Apa yang terjadi? Berbondong-bondong pengusaha menengah turun tangan menjadi pendamping bagi pengusaha-pengusaha mikro. Kenapa? Karena yang tengah juga mau melakukan pembagian pengalaman, pembagian pengetahuan. Masalahnya mereka sering bilang begini, kami ingin membantu yang kecil tapi kami tidak tahu bagaimana caranya. Begitu disambungkan, apa yang terjadi? Yang punya usaha mikro tersambungkan dengan mereka yang punya usaha menengah, mereka mengalami transfer pengetahuan, mengetahui tipsnya, triknya, cara-caranya, dari mulai marketing, peningkatan kualitas produk, sampai manajemen dan pembiayaan. Dan ketika itu dilakukan secara bertahap, mereka tumbuh berkembang. Sebuah program, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara program, itu dikatakan sukses itu bila makin banyak orang yang secara sukarela ingin ikut. Kalau kita membuat program dan mewajibkan orang ikut, maka itu tidak bisa dibilang sukses.
karena diwajibkan. Tapi ketika orang sukarela, maka itu menunjukkan dia mendapatkan bekal. Kami memulai dengan angka yang hanya sekitar 10.000 orang. 10.000 mikro dilakukan namanya programnya Jakpreneur. Mereka ikut program ini, lalu disambungkan dengan begitu banyak pengusaha-pengusaha, tumbuh dari 10.000, 20.000, 30.000, target kita 200.000. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang terlibat di sini secara sukarela ingin belajar, jumlahnya mencapai angka lebih dari 300.000 usaha mikro di seluruh Jakarta. Targetnya 200.000, yang datang 300.000 lebih. Bapak Ibu sekalian, pengusaha usaha mikro kalau tidak merasakan manfaatnya, dia tidak ngajak orang lain. Begitu mereka merasakan manfaatnya, dia cerita pada kawannya, kawannya kemudian mau ikut, partnernya kemudian mau ikut. Apa yang terjadi? Yang kemudian muncul, tumbuh berkembang. Di Jakarta waktu itu tercatat usaha mikro sekitar 58.000 izin yang dikeluarkan. Dalam waktu 2 tahun itu berubah menjadi lebih dari 250.000 yang dikeluarkan. Lompatannya tinggi sekali. Kenapa? Karena mereka merasakan adanya pendampingan yang membuat tumbuh. Pemerintah itu seringkali kalau melihat usaha kecil langsung saja modal. Modal itu baik-baik saja, tapi tanpa ada pendampingan, tanpa ada pembelajaran, peningkatan manajemen, maka modal itu justru menjadi beban di kemudian hari. Tapi begitu ada pendampingan, tumbuh berkembang. Dan siapa itu? Rata-rata anak-anak milenial, mereka yang tumbuh. Nah, yang sudah punya usaha juga sama. Di Jakarta ini banyak yang punya usaha tapi tidak punya izin. Kami sampai memberikan IUMK namanya, izin usaha mikro kecil, diberikan secara mudah. Dan wilayah Jakarta itu dulu tidak boleh usaha kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Padahal hari ini, Bapak sekalian, banyak orang-orang yang memiliki usaha di rumah, masaknya di rumah, dijual lewat catering, dijual lewat online. Mereka tidak mungkin dapat izin usaha karena aturan tata ruang. Dan kemudian alhamdulillah di Jakarta aturan tata ruangnya kami ubah. Di mana saja boleh melakukan kegiatan usaha kecuali di wilayah yang harus hijau, yang lainnya boleh usaha. Dan dengan cara seperti itu izin diberikan. Ibu-ibu ini mengharukan kalau lihat di kantor kelurahan, kantor kecamatan itu ibu-ibu berbondong-bondong mengurus izin usaha, mengurus NPWP. Sesudah mereka punya izin usaha, punya NPWP, apa yang terjadi? Mereka bisa ikut di dalam pasar online. Begitu masuk pasar online masuk mereka, lalu usahanya tumbuh dan berkembang. Saya pernah mengalami itu. Suatu malam saya mampir ke warung pecel lele kaki 5, pinggir jalan. Kaki 5, pesan, ditunggu, ini pecel lelenya gak datang-datang. Padahal biasanya kalau pesan pecel lele itu cepet, lama sekali gak datang. Jadi saya tanya pada ajudan, tolong tanyakan dong, ini kok pecel lelenya tidak datang-datang. Tidak lama pemiliknya datang, Pak Gub minta maaf Pak Gub, kami lagi menyelesaikan pesanan online. Oke. Jadi pecel lele kaki 5 pinggir jalan, saya melihat di samping itu ada ojek-ojek online, tapi saya pikir itu pangkalan ojek. Ternyata itu ojek-ojek yang sedang menunggu pengambilan pecel lele dari warung itu. Kenapa bisa terjadi? Karena dia punya IUMK yang diberikan oleh kami, pemerintah, dan mendapatkan NPWP. Jadi mereka bisa jualan online. Warungnya boleh saja di kaki 5, warungnya di pinggir jalan, tapi pasarnya menjangkau berbagai wilayah di Jakarta. Inilah spirit pengembangan usaha kecil. Itulah sebabnya Bapak sekalian, ketika kemarin saya bilang kita ingin menghadirkan keadilan. Keadilan itu artinya apa? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Membesarkan yang kecil tanpa harus memusuhi yang besar. Justru yang besar itu harus bisa menarik yang kecil, dipanggil untuk terlibat. Dan kalau ada aturan-aturan yang menghambat usaha kecil, pangkas. Buat usaha kecil bisa tumbuh dengan aturan itu. Seringkali kita punya aturan yang tanpa kita sadari membuat usaha kecil mati.
Saya beri contohnya Jakarta karena saya pernah urus di Jakarta nih. Boleh ya, saya kasih contoh nih. Kalau Bapak Ibu pernah ingat nama sebuah jalan di Jakarta namanya Jalan Jenderal Sudirman. Jalan itu paling lebar di seluruh Indonesia. Tidak ada jalan yang lebih lebar daripada Jalan Jenderal Sudirman. Dan di situ jalan dengan gedung pencakar langit terbanyak di Indonesia. Tidak ada jalan lain yang punya gedung tinggi sebanyak Jalan Jenderal Sudirman. Begitu juga dengan Jalan Tamrin. Lalu pemerintah punya rencana dan sudah diterapkan melarang motor untuk masuk ke dalam Jalan Tamrin. Apa efeknya kalau motor dilarang masuk itu? Kan katanya untuk mengelola lalu lintas. Yang kita tidak sadari, begitu motor dilarang masuk, maka semua pesanan online pakai motor tidak bisa diantar ke jalan itu. Saya cek kepada pengusaha ojek online, berapa pengantaran per hari ke jalan itu? Per hari jumlahnya 500.000 pengantaran. 500.000 pengantaran menggunakan ojek. Bila itu ditutup, maka ada ratusan atau mungkin ribuan pesanan makan pagi, makan siang, snack sore yang tidak bisa diantar pakai motor ke dalam jalan ini. Nampaknya sederhana, kita bicara lalu lintas, memotong supaya terkelola lalu lintasnya tanpa disadari mematikan jalur hidupnya usaha-usaha kuliner mikro di Jakarta. Apa yang dikerjakan? Jalan itu dibuka, jalan itu diatur sehingga ratusan ribu orang tetap bisa mengantarkan pesanannya ke Jalan Sudirman. Inilah prinsip keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu tidak kemudian abstrak. Keadilan sosial itu diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan nyata yang kadang-kadang kita pikir tidak berdampak, berdampak sekali. Nah, ini yang kita ingin ikhtiarkan sama-sama. Jadi harapannya nanti dengan kita bergerak ini, para relawan, para tokoh masyarakat, mari kita bantu sama-sama Indonesia yang lebih adil untuk semua. Siap kerja bersama? Dengan cara begitu, insya Allah kita akan bisa mewujudkan keinginan untuk adil dan makmur. Jangan sampai hanya makmur saja tapi tidak adil. Ini saya sampaikan sebagai contoh Bapak Ibu, bahwa apa yang disebut sebagai ikhtiar memajukan dan ikhtiar menghadirkan keadilan sosial itu bisa dikerjakan secara praktis, bisa diwujudkan dalam kenyataan. Nah, insya Allah kita akan lakukan bersama. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini dimudahkan. Harapannya nanti kita bisa bergerak bersama, membawa pesan itu. Tadi sebagai contoh-contoh, lebih banyak lagi nanti tentu bisa diceritakan, tapi bukan pada forum ini. Dan harapannya semua yang bergerak di sini lebih optimis. Insya Allah ikhtiar ini akan bisa terlaksana buat semuanya. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bersilaturahmi. Kami menyampaikan apresiasi kepada semua yang sudah hadir, dari mulai ketika di bandara kemarin, lalu kemarin sore di lapangan Cendrawasih, dan hari ini kita berkumpul semua di sini. Insya Allah ikhtiar kita dilempangkan jalannya, dijaga staminanya, kita didekatkan dengan amanah istiqomah, dan insya Allah yang kita niatkan bisa tertunaikan sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.